Johnny G. Plate jadi tersangka korupsi dengan dugaan kerugian negara 8 triliun. 8 triliun bukan angka kecil. 8 triliun rupiah sama dengan 8.000 miliar. Kalau harga rumah 2 lantai di Jagakarsa 1 miliar, berarti bisa dapat 8.000 rumah. Gila ya, tapi itu bukan kasus korupsi terbesar. Di dunia ini ada banyak oknum pemerintah yang juga korupsi dan jumlahnya jauh lebih besar lagi yang nilainya miliaran US dollar. Nah, sekarang kita akan bahas 5 kasus korupsi terbesar di dunia yang dilakuin oknum pemerintah. Hello, gue Kinpra. Jangan lupa baca description, oke? Kasus pertama, 1MDB. Kasus ini adalah korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia yang melibatkan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, sebuah perusahaan milik pemerintah Malaysia. 1MDB didirikan pada tahun 2009 oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Malaysia. Namun skandal ini dimulai pada 2015 ketika media mengungkapkan bahwa 1MDB mengalami kegagalan dalam membayar utang yang diduga akibat terjadinya penyelewengan dana yang dipercaya berjumlah 4,5 miliar US dollar. Beberapa aktor kunci dalam kasus ini adalah mantan Perdana Menteri Najib Razak yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah 1MDB, terus mantan CEO 1MDB, dan juga pengusaha Joe Low. Kasus ini sampai melibatkan penyelidikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, termasuk media massa juga. Kasus ini sangat berdampak pada negara dan warganya, mulai dari krisis kepercayaan ke pemerintah, penurunan kredibilitas Malaysia di mata internasional, dan terjadi penurunan nilai tukar ringgit Malaysia serta daya beli masyarakat. Case kedua, kasus korupsi Sani Abacha terjadi di Nigeria pada periode waktu saat dia menjabat sebagai diktator militer dan presiden dari tahun 93 hingga wafatnya pada tahun 98. Kasus ini melibatkan korupsi besar-besaran dan penggelapan dana negara yang melibatkan Sani Abacha dan kelompoknya. Selama masa berkuasa, diperkirakan Sani Abacha bersama kelompok menggelapkan 3-5 miliar dolar dari kas negara. Uang tersebut seringkali diperoleh melalui skema penipuan dan praktik ilegal. Uang hasil korupsi tersebut kemudian dicuci dan disembunyikan di rekening dan aset di luar negeri. Nah, setelah wafatnya Sani Abacha pada tahun 98, pemerintah Nigeria dengan bantuan organisasi internasional dan otoritas hukum melakukan upaya untuk mengembalikan dana yang telah dicuri. Sejumlah besar uang hasil korupsi tersebut telah berhasil dikembalikan ke Nigeria, meskipun masih ada sebagian yang belum ditemukan. Kasus korupsi Sani Abacha berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur, layanan publik yang tidak memadai, dan ketimpangan sosial ekonomi yang semakin memburuk. Kasus ketiga, Ben Ali. Kasus korupsi yang melibatkan Ben Ali terjadi di Tunisia. Ben Ali menjabat sebagai presiden Tunisia dari tahun 1987 hingga tergulingnya dalam revolusi Tunisia tahun 2011. Pemerintahannya ditandai oleh korupsi yang merajalela dan penggelapan dana negara yang melibatkan keluarganya dan jaringan terdekatnya. Selama berkuasa, Ben Ali dan kelompoknya mengumpulkan kekayaan yang melimpah melalui praktik-praktik korupsi. Mereka melakukan penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengakumulasi kekayaan pribadi di tengah penderitaan rakyat. Jumlah uang yang diperkirakan terlibat dalam korupsi ini mencapai angka yang mencengangkan, diperkirakan mencapai 13 miliar US dollar. Dana ini disembunyikan melalui rekening luar negeri, perusahaan cangkang, dan aset-aset yang tidak terlihat. Salah satu contoh perusahaan palsu yang terkait dengan kasus ini adalah perusahaan bernama Sokofi. Sokofi adalah perusahaan fiktif yang digunakan oleh keluarga Ben Ali dan jaringan terdekatnya untuk menyembunyikan dan mencuci uang hasil korupsi. Melalui Sokofi, dana-dana yang diperoleh secara korup dapat dialihkan ke rekening dan aset luar negeri, sehingga sulit dilacak dan disita oleh pemerintah Tunisia. Dampaknya besar banget ke masyarakat Tunisia. Korupsi yang melanda memperparah ketidakpuasan rakyat terhadap ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya peluang yang adil. Revolusi Tunisia pada tahun 2011 akhirnya terjadi, dipicu oleh ketidakpuasan atas korupsi tersebut. Revolusi ini menggulingkan Ben Ali dan membuka jalan bagi upaya reformasi politik, transparansi, dan akuntabilitas di Tunisia. Case 4, ini pasti pada kenal, Suharto. Jadi Suharto menjabat sebagai presiden dari tahun 67 hingga 97. Selama masa kepresidenannya, Suharto dan keluarganya terlibat dalam korupsi dan penggelapan dana negara yang meluas. Rezim di bawah Suharto ditandai oleh sistem nepotisme, di mana posisi penting dan kontrak menguntungkan diberikan kepada anggota keluarganya, kolega dekat, dan para pendukungnya. Salah satu kasus korupsi yang mencolok yang terkait dengan Suharto adalah skandal Bulog Gate. Bulog Gate melibatkan penggelapan dana dari Badan Urusan Logistik atau Bulog.
yang bertanggung jawab atas pengelolaan distribusi komoditas bahan makanan pokok di Indonesia. Jumlah uang yang terlibat dalam kasus korupsi ini sulit ditentukan secara pasti, namun berbagai pihak memperkirakan mencapai 15-30 miliar dolar. Kekayaan yang diperoleh secara tidak sah ini berkontribusi pada ketimpangan kekayaan yang semakin parah dan menghambat pembangunan negara. Dampak korupsi Soeharto terhadap masyarakat Indonesia juga sangat signifikan. Hal ini menyebabkan kemiskinan yang meluas, ketimpangan ekonomi, dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan juga membangun sentimen anti-Tionghoa. Selama kerusuhan, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa menjadi korban. Bahkan beberapa orang yang nggak ada hubungannya harus meninggal dalam tragedi tersebut. Salah satu faktor utama pemicunya adalah ketimpangan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Ketidakpuasan ekonomi di kalangan masyarakat umum saat itu menjadi terfokus kepada yang dianggap memiliki kekayaan. Di sisi lain, warga Indonesia keturunan Tionghoa umumnya dianggap dekat dengan dunia bisnis dan ekonomi. Selain itu, dalam situasi krisis dan kekacauan, kelompok-kelompok provokator mencoba memanfaatkan ketegangan etnis untuk memperkuat agenda mereka. Penyebaran desas-desus dan propaganda yang memanipulasi emosi publik juga memainkan peran penting dalam menimbulkan ketegangan etnis di rezim Soeharto. Setelah Soeharto lengser dari kekuasaan tahun 98, dilakukan upaya untuk menyelidiki dan mengembalikan aset yang dicuri. Beberapa kasus hukum diinisiasi dan sejumlah individu diadili atas keterlibatan mereka dalam kasus selama masa kepresidenan Soeharto. Kasus kelima, Viktor dari Ukraina. Viktor Yanukovych menjabat sebagai presiden Ukraina dari tahun 2010 hingga digulingkan tahun 2014 setelah terjadinya protes Euromaidan. Rezim Yanukovych ditandai sebagai sistem nepotisme. Diperkirakan Yanukovych dan sekutunya menghilangkan uang negara sebesar 40 miliar US dollar. Wah, melalui skema penipuan, termasuk suap, pencucian uang, dan transaksi bisnis ilegal. Salah satu contoh penting adalah skema penjualan aset negara dengan harga yang sangat rendah kepada orang-orang terdekat Yanukovych atau mitra bisnisnya. Aset-aset berharga seperti perusahaan energi, pertambangan, dan real estate diserahkan kepada pihak-pihak terpilih melalui proses yang tidak transparan dan korup. Yanukovych dan orang-orang terdekatnya menggunakan posisi politik mereka untuk memberikan kontrak bisnis dan lisensi usaha kepada rekan-rekan bisnis yang mendukung mereka. Praktik ini merugikan negara karena mengabaikan proses yang adil dan transparan dalam alokasi sumber daya ekonomi. Praktik korupsi Yanukovych dan kelompok terdekatnya menyebabkan kemarahan publik yang luas dan memainkan peran penting dalam memicu protes Euromaidan. Nah, itu tadi cerita tentang koruptor-koruptor bangsat yang impactnya nggak cuma di hilangnya duit negara. Nah, key takeaway yang bisa diambil dari kasus-kasus tadi adalah yang pertama, jangan mau jadi yang rugi. Kalau pas pilpres lo dikasih nasi bungkus, ya makan aja. Kan katanya rezeki bisa dari mana aja, ya kan? Ya nggak? Tapi pas milih, yang dipakai itu otaknya, jangan perutnya. Pas milih kan nggak sambil ngunyah. Kalau sampai salah pas milih, ibaratnya yang milih dapat nasi bungkus harga 15.000, yang dipilih dapat 15 miliar dolar pula, diem-diem pula. Yang kedua, ternyata banyak orang goblok yang karena emosi, provokasi, informasi, dan propaganda jadi nyerang orang lain, bahkan kelompok tertentu, bahkan yang gak ada hubungannya sama ketimpangan ekonomi, alias sama-sama susah. Harusnya sekarang yang kayak gitu udah berkurang jauh ya. Yang diskriminatif, yang rasis, yang ngerasa paling pribumi harusnya udah tinggal dikit. Kalaupun masih ada, harusnya hidupnya di tengah laut terpencil. Kecuali kalau udah sadar bahwa penduduk Indonesia asli itu udah gak ada. Bahkan etnis Betawi pun campuran. Jadi kesel. Yang penting Indonesia hari ini udah lebih keren lah. Menjelang tahun politik, jangan sampai kita digoblok-goblokin aktor politik lagi. Dan jangan sampai presiden yang kita pilih malah korupsi. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.